Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mufi Belawati Nisa dari Prodi Perpajakan NRP 140519034. Nah, di sini saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam menanggulangi bencana alam atau membantu masyarakat dalam menghadapi bencana alam yang mereka hadapi. Yang pertama, yaitu cepat dan tepat. Cepat dan tepat artinya bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Keterlambatan dalam penanggulangan akan berdampak pada tingginya kerugian material maupun korban jiwa. Yang kedua, prioritas. Prioritas adalah apabila kita terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas. Yang diutamakan menjadi prioritas kita dalam menanggulangi bencana adalah penyelamatan jiwa manusia agar tidak bertambah lagi korban dalam bencana itu. Yang ketiga, koordinasi dan keterpaduan. Kenapa? Dalam menyelamatkan bencana alam, kita pasti akan digabungkan dalam satu tim, yaitu tim penyelamat bencana alam misal. Maka dari itu, kenapa harus ada koordinasi dan keterpaduan? Karena kalau kita tidak kerja sama tim dan saling mendukung sama tim, bagaimana kita menanggulanginya secara cepat dan tepat? Yang keempat, daya guna dan berhasil guna. Maksud dari berdaya guna yaitu dalam mengatasi kesulitan penanggulangan bencana alam, kita tidak membuang waktu, tenaga, maupun biaya yang berlebihan. Lalu, prinsip berhasil guna, yaitu kita harus mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat dengan tidak membuang waktu mereka dan memberi rasa aman kepada mereka dengan adanya kita. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa penanggulangan bencana harus terbuka dan dapat kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan penanggulangan bencana alam. Yang pertama yaitu tahap pencegahan. Contoh banjir. Cara kita mencegah agar tidak terjadinya banjir ketika musim hujan adalah pembuatan waduk untuk mencegah terjadinya banjir dan kekeringan, penanaman tanaman pohon bakau atau mangrove di sepanjang pantai untuk menghambat gelombang tsunami, pembuatan tanggul untuk menghindari banjir, pembuatan tanggul untuk menahan lahar agar tidak masuk ke wilayah pemukiman warga atau masyarakat, reboisasi untuk mencegahnya kekeringan dan banjir dan sebagainya. Banyak banget yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana-bencana alam. Yang kedua nih tahapnya yaitu tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat ini adalah pokok. Sebaiknya yang dilakukan adalah penyelamatan korban jiwa. Kenapa? Ketika terjadinya bencana, kalau kita tidak tangkap darurat, maka akan muncul dan timbul terus korban yang disebabkan oleh bencana tersebut. Karena itu kita harus siap tanggap darurat. Nah, contohnya apa aja sih tanggap darurat? Misalnya nih, penanganan korban bencana termasuk penguburan korban yang meninggal akibat bencana alam tersebut. Yang kedua, menangani pengungsi. Misal banjir, ada nih yang ngungsi, kita siapin tenda atau tempat buat mereka tidur. Tuh menangani pengungsi atau memberi bantuan darurat. Biasanya kita memberi makanan, minuman, kebutuhan pokok, kebutuhan mandi, pakaian yang bisa meringankan beban mereka. Terus penyiapan penampungan sementara, layanan kesehatan dan air bersih, pembangunan fasilitas sosial, fasilitas umum sementara, serta memperbaiki sarana dan prasarana. Nah, tahap yang ketiga ini tahap rehabilitasi. Sasaran utama tahap rehabilitasi adalah untuk memperbaiki pelayanan masyarakat atau publik sampai tingkat yang memadai. Nah, di tahap rehabilitasi ini menyelesaikan masalah
yang berhubungan tentang aspek kejiwaan atau psikologis melalui penanggulangan korban atau trauma yang disebabkan bencana ini terhadap korban. Nah, contoh bencana yang sedang kita hadapi yang ada di Indonesia saat ini adalah virus COVID-19 atau masyarakat dengan familiar mendengar atau menyebutnya sebagai virus corona. Di mana virus ini dianggap berbahaya ataupun penularannya bisa sangat cepat sehingga bisa menyebabkan kematian. Kalaupun bisa sembuh, penderita atau korban dari virus ini dia akan hidup dengan paru-paru yang rusak. Nah, nggak mau kan kayak gitu. Nah, dalam menanggulangi virus ini pemerintah sampai meliburkan sekolah, meliburkan pekerja agar mereka semua dan kita semua berdiam diri di rumah selama masa tertentu dan waktu tertentu yang tidak ditentukan. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa pemerintah menyuruh kita seperti itu? Nah, betul banget. Agar virus ini tidak semakin menyebar luas ke masyarakat dan tidak menimbulkan banyak korban jiwa lagi. Makanya kalau kalian disuruh di rumah aja, gak kemana-mana dalam masa tertentu, please di rumah aja. Jangan nambah-nambahin beban pemerintah dalam ketika kalian tidak bisa dihimbau untuk di rumah aja. Dan untuk pengalaman pribadiku tentang penanggulangan bencana, waktu itu di sekolah ada kegiatan penggalangan dana untuk korban banjir. Nah, dia melakukan panitianya itu anak-anak OSIS, dan kebetulan aku ini juga anak OSIS, tergabung dalam anak OSIS. Jadi saya dan teman-teman saya itu melakukan penggalangan dana di sekolah. Di teman-teman bisa berupa pakaian atau mereka mau menyumbangkan buku, makanan, uang. Terus juga di masyarakat kita keliling buat nyari dana bantuan dari masyarakat. Nah, hasil dari bantuan tadi kita salurin ke korban bencana alamnya. Nah, dalam virus COVID-19 ini, saya dan teman-teman saya kemarin itu membuat masker sendiri dari kain. Itu banyak banget, dari kain-kain yang insya Allah steril. Membuat hand sanitizer sendiri, terus kita taruh di botol-botol kecil gitu, terus kita bagiin di masyarakat yang di jalan, misalnya bapak beca atau orang-orang jualan, kita bagi-bagiin gitu. Supaya ya yang kita lakukan itu untuk mencegah agar meluasnya COVID-19 ini biar cepat selesai. Oke, jadi kesimpulannya yaitu ketika ada bencana alam atau seperti saat ini, kita tuh nggak boleh cuek, kita nggak boleh egois. Dalam misalnya ada bencana alam banjir, kita nggak boleh egois, kita nggak boleh cuek. Kita harus membantu sebisanya kita bisa bantu dalam berupa pakaian, ya kita bantu dengan pakaian. Kalau kita bisa bantu dengan makanan, ya kita bantu dengan makanan. Kalau kita bisa bantunya dengan uang, kita salurin uang. Banyak kok, misalnya kalau ada bencana gitu banyak panitia atau orang-orang yang menyalurkan dananya gitu. Terus kalau untuk virus yang saat ini adalah kita nggak boleh egois. Misalnya kita disuruh di rumah aja, tapi kita malah belanja makanan pokok berlebihan. Di luar sana tuh masih banyak banget orang yang nggak bisa mampu beli makanan kayak kalian. Dia bisa nyetok makanan banyak kayak kalian, biasanya belinya cuma semampunya mereka aja. Jadi kalian beli makanan atau beli makanan di supermarket atau dimanapun tuh jangan banyak-banyak, jangan berlebihan, jangan menimbun makanan, jangan egois, karena kita semua juga nggak pengen kena virus itu, kita nggak pengen tertular virus itu. Jadi jangan mementingkan diri sendiri, mentingin orang lain juga. Nah, sekian video yang saya buat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu kita. Semoga kita menjadi manusia atau rakyat yang mempunyai jiwa empati yang tinggi, rasa peduli yang tinggi, dan tidak egois terhadap sesama. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. See you.